Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hilmi Al-Musawad, mahasiswa disabilitas netra, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Peran Fisikolinguistik dalam Pembelajaran Baca Tulis Al-Quran bagi anak disabilitas netra di sekolah. Pendahuluan, fisikolinguistik merupakan ilmu yang menguraikan proses-proses psikologis yang terjadi apabila seseorang yang menghasilkan kalimat dan memahami kalimat yang didengarnya, waktu berkomunikasi, dan bagaimana berkemampuan bahasa itu diperoleh manusia. Jika dikaitkan dengan siswa disabilitas netra yang ingin belajar terkait dengan baca tulis Al-Quran, maka peran fisikolinguistik sangat penting. Peran fisikolinguistik ini untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengucapan oleh penutur terhadap ayat suci Al-Quran. Beberapa kesalahan yang sering ditemui yaitu tidak tepat dalam pengucapan, juga baca tulis Al-Quran. Tinjauan pustaka fisikolinguistik. Secara etimologi, fisikolinguistik terbentuk dari kata fisikologi dan kata linguistik, yakni dalam bidang ilmu yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri dengan prosedur dan metode yang berlainan pula. Objek material yang dikaji oleh linguistik adalah struktur bahasa, sedangkan fisikologi mengkaji perilaku berbahasa atau proses berbahasa. Fisikolinguistik merupakan ilmu yang menguraikan proses-proses psikologis yang terjadi apabila seseorang menghasilkan kalimat dan memahami kalimat yang didengarnya waktu berkomunikasi, dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh manusia. Pembelajaran. Menurut Miarso, dalam bukunya Saiful Bahri, Jamarah mengatakan bahwa pembelajaran adalah usaha mengelola lingkungan dengan sengaja agar seseorang membentuk dirinya secara positif dalam kondisi tertentu. Jadi, inti pembelajaran adalah segala upaya yang dilakukan oleh guru agar terjadi proses belajar pada diri anak didik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada jurnal ini yakni metode pustaka dan dokumentasi. Analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Tahap orientasi atau deskripsi. 2. Tahap reduksi. 3. Tahap seleksi. Pembahasan.
Studi psikolinguistik telah berhasil mencerahkan hubungan bahasa Al-Quran dengan proses mental pada saat proses persepsi introduksi bahasa terjadi. Proses persepsi meliputi aktivitas menyimak dan membaca. Sedangkan proses produksi meliputi aktivitas berbicara dan menulis. Keempat aktivitas tersebut sering disebut 4 keterampilan berbahasa. Manfaat berbagai temuan studi psikolinguistik terhadap pembelajaran baca tulis Al-Quran. Keempat aktivitas tersebut dikemukakan pada kegiatan pembelajaran ini. Pertama, aktivitas menyimak dan membaca. Pengajaran berbicara dan menyimak yang dilakukan secara terintegrasi. Menyimak dan membaca merupakan proses pertama untuk melakukan pemahaman baca tulis Al-Quran. Pada saat menyimak dan membaca ini, terkadang dalam keadaan situasi yang tidak tenang, sehingga mengganggu konsentrasi anak disabilitas netra dalam melakukan penyimakan dan membaca ayat suci Al-Quran. Dalam kondisi seperti itu, anak disabilitas netra harus menggunakan teori mendengarkan secara selektif agar terus dapat mengikuti pembicara. Karena kemampuan menyimak seorang anak disabilitas netra perlu dilatih, termasuk kemampuan menyimak selektif atau mendengarkan selektif, agar kemampuan mendengarkan pembelajaran semakin baik. Kedua, berbicara dan menulis. Dalam berbicara, misalnya seorang penutur terlebih dahulu merencanakan bagaimana ia bertutur untuk mempengaruhi mental mendengarnya, kemudian ia melaksanakannya dengan mengeluarkan segmen bunyi sesuai kaidah dan tajwid agar pelafalan menjadi baik dan benar. Jadi, seorang penutur sebelum berbicara dan menulis membuat sebuah perencanaan agar baca tulis Al-Quran yang disampaikan kepada anak disabilitas netra
dapat diterima dengan baik dan benar. Jadi, peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa Al-Quran dirasa sangat penting karena dengan memahami psikolinguistik, seorang guru dapat memahami proses yang terjadi dalam diri siswa ketika siswa menyimak, berbicara, membaca, ataupun menulis. Sehingga manakala kemampuan dalam keterampilan berbahasa bermasalah, maka guru dapat melihat dari sudut pandang psikologi sebagai alternatif solusinya. Kesimpulan, studi psikolinguistik telah berhasil mencerahkan hubungan bahasa Al-Quran dengan proses mental pada saat proses persepsi dan produksi bahasa terjadi. Proses persepsi meliputi aktivitas menyimak dan membaca. Sedangkan proses produksi meliputi aktivitas berbicara dan menulis. Keempat aktivitas tersebut sering disebut 4 keterampilan berbahasa. Jadi, peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa Al-Quran untuk anak disabilitas netra di sekolah dirasa sangat penting. Karena dengan memahami psikolinguistik, seorang guru dapat memahami proses terjadi dalam diri siswa. Ketika siswa menyimak, berbicara, membaca, ataupun menulis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.